Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zulfa Salimah Zahra. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali sebuah buku yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453. Buku ini karya dari Felix Xiao. Dan di video sebelumnya itu, saya ada mereview sebuah buku sama karya dari Felix Xiao juga dan cerita Muhammad Al-Fatih juga, cuman yang di buku sebelumnya itu dikisahkan itu seperti sebuah novel, tapi endingnya sama gitu ya. Tapi kalau yang itu mah novel, kalau yang ini itu lebih ke mengisahkan sejarahnya. Jadi sejarahnya itu dari ada hadis-hadisnya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya kayak gitu, lebih ke dikisahkan sejarah dengan bahasa yang lebih sejarah, lebih ke sejarah gitu. Nah, jadi kalau buat endingnya itu mungkin sama ya teman-teman, tapi saya akan mereview kembali bukunya. Kalau yang ini versi lengkapnya, kalau yang kemarin-kemarin itu ada beberapa versi, ada 1 sampai 5. Karena saya baru yang 1, jadi belum full sampai ending. Nah, jadi yang ini aja ya, yang udah ending. Oke. Jadi ini bercerita tentang sebuah sejarah dua dunia yang dulunya itu terbagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Imperium Romawi dan Khalifah Khilafah Islam. Bagian barat itu adalah bagian kekuasaan Kristen, dan di bagian timur itu kekuasaan Islam. Yang sama seperti yang waktu itu, yaitu mengisahkan tentang perjuangan Sultan Mehmed II bersama pasukannya dalam membebaskan Konstantinopel, mulai dari mempersiapkan strategi sampai keseluruhannya. Dan ada salah satu hadis riwayat yang ada di buku ini yang saya ambil, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, yaitu berkata, Abdullah bin Amr bin As, bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, lalu Rasulullah SAW ini ditanya tentang kota manakah yang akan futuh terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma, maka Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu, yakni Konstantinopel. Nah, apa Konstantinopel itu sebenarnya? Bagi kaum muslimin itu, Konstantinopel ini berarti kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah-Nya dalam bisyarah mereka. Konstantinopel ini merupakan sebuah ibu kota kerajaan Bizantium yang satu-satunya pewaris Imperium Romawi yang memiliki semua teknologi perang dan sistem militer bangsa Romawi yang sempat memimpin dunia. Dan sistem pertahanan yang dimiliki pun sangat sempurna, karena waktu itu setidaknya ada 23 serangan yang sempat ditujukan, tetapi karena Konstantinopel ini mempunyai tembok pertahanan yang berlapis yang kokoh yang mengelilingi kota, sehingga Konstantinopel ini masih tetap jaya. Nah, pada akhirnya di abad ke-11 sebagai bentuk perjuangan dari kaum muslimin ini, yang pada akhirnya setelah peperangan yang sangat besar terjadi, akhirnya Konstantinopel ini dapat ditaklukkan dan berpindah tangan ke kaum muslimin. Dan setidaknya ada 265.000 pasukan muslim yang tewas pada peperangan itu. Dan Konstantinopel ini dijadikan sebuah pusat pemerintahan kerajaan Utsmani berganti nama sebagai Istanbul. Dan di dalam buku ini diberikan gambar-gambar, di buku ini tuh dikasih gambar-gambar atau ilustrasi yang di setiap lembarannya itu, sehingga kita sebagai pembaca itu tidak merasa bosan atau jenuh, dan gaya yang bahasanya itu diruntut mengalir serta penggambaran latar, tempat, dan waktu yang kuat yang membuat kita sebagai pembaca itu hanyut dalam setiap kisah yang diceritakan. Dan selain itu, di buku ini itu epilog yang diberikannya itu sangat indah teman-teman. Dan tapi di bagian alur cerita itu kadang ada bagian yang rumit atau sulit dipahami, sehingga kita sebagai pembaca itu harus mengingat kembali apa yang sebelumnya dibaca agar memahami isi bacaan tersebut. Dan
Perlu diingat juga di tahun 1453 ini merupakan sebuah momen yang harus menjadi inspirasi bagi setiap muslim akan jati diri mereka. Nah, sebuah janji Allah yang menjadi kenyataan dan menjadikan momen yang menjadi wadah pembuktian kaum muslimin akan agama yang benar, agama yang diakui, begitu teman-teman. Jadi mungkin sekian review buku kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.